Dalam dunia peternakan ayam broiler, Closos merupakan salah satu tipe kandang yang digunakan untuk pemeliharaan ayam broiler. Meski biaya pembuatannya tergolong mahal, namun menggunakan Closos sebagai kandang dapat memberikan hasil peternakan yang signifikan ke depannya. Pertumbuhan dan perkembangan ayam broiler bisa lebih terjamin dengan kandang Closos, sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal. Kandang ayam Closos membutuhkan sejumlah material dan bantuan teknologi. Apa saja? Berikut ini ulasannya. Secara umum, kandang Closos terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, inlet, yang berfungsi sebagai pintu masuk sirkulasi udara. Kedua, tunnel atau badan kandang. Dan ketiga, outlet sebagai pintu keluar dari sirkulasi udara. Di bagian luar dari inlet terdapat cooling pad, pada umumnya menggunakan cell deck. Cell deck ini berfungsi sebagai media untuk menurunkan suhu di dalam kandang. Selain itu, cell deck juga berfungsi sebagai penyaring debu dan material lainnya, sehingga tidak masuk ke dalam kandang. Sedangkan di bagian dalam dari inlet terdapat tunnel door atau tirai yang berfungsi sebagai pengatur tekanan udara di dalam kandang, sehingga kerataan kecepatan udara di dalam kandang dan kecepatan optimal dari potensi kipas bisa tercapai. Bagian kandang selanjutnya adalah tunnel. Tunnel atau badan kandang merupakan bagian yang digunakan untuk proses pemeliharaan budidaya ayam dari usia chick-in sampai dengan panen. Bagian kandang yang terakhir adalah outlet. Outlet berfungsi untuk mengeluarkan udara panas, kelembapan udara, material gas, debu, dan lainnya dengan menggunakan exhaust fan. Sedangkan untuk menentukan jumlah dan kapasitas exhaust fan, tentunya harus dihitung sesuai dengan ukuran bangunan kandang. Dalam proses pemeliharaan ayam broiler, tentunya terdapat beberapa peralatan peternakan yang diperlukan untuk mendukung dan mempermudah proses budidaya. Dalam proses brooding atau pemeliharaan, pencapaian suhu brooding yang sesuai dengan kebutuhan ayam adalah mutlak. Oleh karena itu, peran dari brooder atau pemanas sangatlah vital. Gas brooder sebagai salah satu contoh dari pemanas harus dipastikan kapasitas, kualitas, maupun rasionya sehingga mampu untuk mensupport kebutuhan suhu di dalam kandang. Sebagai contoh, jenis pemanas Infraconix memiliki rasio untuk 1.800 sampai dengan 2.000 ekor ayam. Sedangkan untuk jenis pemanas central heater memiliki rasio untuk 9.000 sampai dengan 11.000 ekor ayam. Pemberian pakan pada ayam broiler merupakan salah satu hal yang penting dalam proses budidaya. Oleh karena itu, perlu penyesuaian tempat pakan berdasarkan usia. Jenis tempat pakan dengan aneka rupa dan bentuk akan sering kita jumpai di kandang Closos. Baby chick feeder merupakan tempat pakan manual yang dipergunakan untuk day old chick usia 1 hari sampai dengan ayam usia 14 hari. Baby chick feeder memiliki kapasitas untuk 30 ekor ayam. Super feeder merupakan tempat pakan manual yang dapat dipergunakan dari usia 1 hari sampai dengan usia panen. Sedangkan kapasitas maupun rasionya adalah 1 unit untuk 30 ekor ayam. Selanjutnya adalah automatic feeder, merupakan tempat pakan otomatis di mana pakan dari wadah karung cukup dituangkan ke dalam silo atau penampungan induk sementara, dan selanjutnya pakan akan didistribusikan secara otomatis ke dalam pen feeder atau tempat pakan di dalam kandang.
Rasionya adalah 50 ekor ayam. Kebutuhan air minum. Air minum merupakan unsur yang vital selain pakan guna menunjang kelangsungan hidup dari ayam. Pada kandang closed house, instalasi, filtrasi, dan sterilisasi air minum perlu diperhatikan guna menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh ayam. Selain kualitas air minum yang baik, distribusi dan akses air minum harus mudah terjangkau oleh ayam. Pada usia pemeliharaan, perlu adanya tambahan galon minum manual dengan harapan akses ayam ke air minum lebih terjangkau. Penambahan galon manual hanya bersifat sementara, dari usia 1 hari sampai dengan usia 4 hari, atau mengikuti kebutuhan ayam, yang dimana selanjutnya akan digantikan oleh nipel sebagai sarana tempat minum utama ayam. Kualitas nipel perlu diperhatikan karena memegang peranan yang vital. Mengingat menggunakan nipel dari periode check-in sampai dengan panen untuk mengoptimalkan peranannya, ketinggian dan tekanan nipel perlu disesuaikan berdasarkan usia dan kondisi ayam. Rasio untuk galon manual adalah 1:100 ekor ayam. Rasio untuk nipel adalah 1:10 ekor ayam. Sebagai bangunan kandang yang modern, kandang closed house perlu dilengkapi dengan climate control atau controller. Controller pada kandang closed house akan mengatur kinerja exhaust fan, heater atau pemanas, cooling pad, serta lighting, dan lainnya secara otomatis sesuai dengan data settingan dan hasil observasi guna menunjang kenyamanan ayam di dalam kandang closed house. Sistem pengamanan ataupun alarm sistem pada kandang closed house sangat diperlukan dalam pengoperasiannya guna menghindari terjadinya problem ventilasi yang disebabkan oleh padamnya sumber listrik ataupun gangguan lainnya yang tidak diinginkan. Demikianlah penjelasan singkat terkait dengan kandang closed house. Semoga dunia perunggasan di Indonesia semakin maju dan berkembang menuju kesejahteraan bersama.